Hungry? Size you, man. Seorang mantan pasukan khusus bernama Jack terlihat sedang berkemas bersama istrinya yang diketahui bernama Maya. Rupanya Jack dan Maya baru saja selesai berlibur di villa pribadi mereka. Saat ini Maya tengah hamil besar dan Jack sendiri sudah tak sabar untuk menimang buah hatinya itu. Tak lama kemudian datanglah seorang sheriff menghampiri Jack. Sheriff itu bertanya apakah Jack sudah bersedia untuk menjual villanya ini. Jack menjawab, villa ini tidak akan pernah ia jual meski dengan harga berapapun. Rupanya sudah 3 bulan seorang bos mafia bernama Tommy berusaha membeli villa Jack ini. Namun sampai saat ini Jack masih menolak untuk menjualnya. That was weird. Malam harinya Jack dan Maya berkunjung ke rumah sahabat baik mereka yang merupakan pasangan suami istri bernama Leo dan Tania. Jack lantas bercerita perihal Tommy yang berniat ingin membeli villanya. Jack sudah berkali-kali menolak untuk menjual villanya tersebut, tapi Tommy tetap ngotot berusaha untuk membeli villa Jack, bahkan sampai meminta bantuan sheriff setempat. Jack pun mulai khawatir kalau Tommy akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk menyakiti Jack serta Maya istrinya yang sekarang tengah hamil besar. Rupanya Tommy merupakan seorang bos mafia paling berpengaruh di kota ini. Mendengar itu Leo meminta Jack agar tidak usah khawatir, karena apapun yang terjadi Leo akan selalu membantu Jack. Ternyata Leo juga merupakan mantan pasukan khusus sama seperti Jack. Selesai makan malam dan berbincang panjang lebar, Jack dan Maya pamit pulang ke rumah mereka. Sleep. Just like that? Yeah, right up. Sesampainya di depan rumah, Jack menyuruh Maya masuk duluan ke dalam rumah, sedangkan Jack akan mengeluarkan barang-barang mereka dari dalam mobil. Di waktu yang sama Jack dihampiri oleh tetangganya yang diketahui bernama Russell. Russell memberitahu kalau 20 menit yang lalu ada 2 orang yang masuk ke dalam rumah Jack. Tadinya Russell berpikir itu adalah Jack dan Maya yang baru pulang dari berlibur. Mendengar itu Jack pun bergegas masuk ke dalam rumah. Saat baru masuk ke dalam, Jack langsung dipukul dari arah belakang hingga tak sadarkan diri. Ternyata benar, ada 2 orang anggota mafia yang menyusup ke dalam rumah Jack. Mereka berdua diutus oleh si bos mafia yaitu Tommy. Tommy dengan terpaksa memakai cara kekerasan untuk mendapatkan villa Jack. Karena sudah 3 bulan Tommy memakai cara baik-baik untuk membeli villa Jack, tapi Jack selalu menolaknya. Maya memohon agar mereka berdua tidak menghabisi Maya dan Jack yang masih tak sadarkan diri. Maya berjanji dirinya akan meyakinkan Jack agar menjual villanya kepada Tommy. Tapi semuanya sudah terlambat karena bos mereka yaitu Tommy sudah terlanjur murka. Hingga tanpa ampun mereka menghabisi Maya yang sedang hamil tua. Go have some father. Setelah itu mereka keluar dari rumah karena mereka mengira Jack sudah tewas. Di saat yang sama Jack sadar dan mendapati istrinya sudah tidak lagi bernyawa. Dengan cepat Jack mengejar kedua pelaku yang masih berada di luar rumah. Seorang berhasil Jack habisi, sedangkan yang satunya lagi berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian pasukan polisi datang ke TKP. Jack sendiri hanya bisa terdiam melihat mayat istrinya diamankan.
Jack sudah bersumpah akan balas dendam, membantai Tommy berikut dengan seluruh antek-anteknya. Di keesokan harinya terlihat Jack sedang diinterogasi oleh si sheriff. Jack menjelaskan seluruh kejadian tadi malam bagaimana istrinya dihabisi. Setelah mendengar penjelasan dari Jack, si sheriff pun dapat menyimpulkan kalau Jack juga pasti akan dipenjara karena telah membunuh seorang pelaku. Mendengar itu tentu Jack protes, karena dirinya menghabisi pelaku murni hanya karena untuk membela diri saja. Si sheriff beralasan Jack menghabisi pelakunya di luar rumah dan tidak dalam kondisi yang terpojok. Seandainya Jack menghabisi pelaku di dalam rumah, dalam situasi yang terpojok, barulah hal itu dianggap sebagai pembelaan diri. Tapi tentu saja semua keputusan ada di tangan hakim yang dapat memutuskan apakah Jack bersalah atau tidak. To retreat, he was outside. Adegan film berpindah kepada si bos mafia, yaitu Tommy. Tommy memerintahkan anaknya yang diketahui bernama Michael untuk segera mengambil alih pila milik Jack. Rencananya pila itu akan dijadikan sebagai markas produksi barang haramnya. No, what? Leon. Michael sempat menolak karena dirinya takut Jack akan membrutal menghabisi dirinya. Tommy meminta Michael agar tidak perlu khawatir karena Jack pasti akan dipenjara dalam waktu yang lama. Rupanya Tommy sudah menyogok hakim setempat untuk memberi Jack vonis hukuman penjara selama mungkin. Mendengar itu barulah Michael menjadi lega, dan ia akan segera menjadikan pila milik Jack sebagai markas barang haram baru mereka. Others is that you understand, gotta be controlled. Just get him out of here. Berpindah ke Jack yang masih berada di ruang interogasi. Si sheriff meminta maaf karena dirinya tidak bisa berbuat banyak untuk membantu Jack, karena semua keputusan ada di tangan hakim. Kemudian si sheriff bertanya terkait latar belakang Jack, yang dipecat secara tidak hormat dari tim pasukan khusus. Jack pun menceritakan alasannya. Saat bertugas di Afghanistan, Jack dan seorang rekannya berusaha menolong seorang anak warga lokal yang ditawan oleh pihak musuh. Dalam upaya tersebut, rekan Jack harus tewas dihabisi oleh pihak musuh. Akibat dari itu, Jack pun dipecat secara tidak hormat, karena misi menyelamatkan anak warga lokal tersebut merupakan inisiatif Jack sendiri, alias tanpa perintah dari atasannya. They killed my wife. Let me take care of them. They'll be charged for murder. Singkat cerita, Jack menjalani persidangan. Hakim korup yang sudah disuap oleh Tommy langsung menjatuhkan hukuman kepada Jack, yaitu vonis penjara selama 6 tahun. Jack sendiri hanya bisa terdiam atas ketidakadilan ini. Tapi Jack sudah bertekad kalau sudah keluar dari penjara nanti, ia akan balas dendam, membantai Tommy berikut dengan seluruh antek-anteknya. Kabar Jack divonis penjara 6 tahun ternyata tak membuat Tommy senang. Tommy sangat berharap Jack divonis penjara seumur hidup sampai membusuk di penjara. Karena kalau cuma 6 tahun, setelah keluar dari penjara kemungkinan besar Jack akan menuntut balas, membantai Tommy berikut dengan seluruh antek-anteknya. Might never come back, first of all. You will, one day. Enam tahun telah berlalu, Jack akhirnya bebas dari penjara. Jack lantas dijemput oleh sahabat baiknya yaitu Leo. Selama mendekam di penjara, Jack rutin latihan fisik, sehingga membuat tubuhnya semakin kekar. Hal itu Jack lakukan tak lain sebagai bekal untuk melancarkan misi balas dendamnya. I'm fine. Setibanya di rumah, Jack hanya bisa menangis, mengenang masa lalu saat istrinya yang tengah hamil dihabisi dengan cara brutal. Well, Tak lama kemudian Jack menemui tetangganya yaitu Russell. Russell lantas memberitahu Jack kalau pilanya yang dirampas oleh Tommy telah dijadikan sebagai markas produksi barang haram. Markas itu dikelola oleh anak Tommy yaitu Michael. Tapi Michael jarang mendatangi markas tersebut. Michael lebih sering menghabiskan waktu di sebuah klub malam yang terletak di ujung kota.
bersama dengan teman baik Michael yang merupakan pelaku yang telah membunuh istri Jack yang berhasil melarikan diri 6 tahun yang lalu. Setelah mengantongi informasi tersebut, Jack pun berencana akan menghabisi Michael dan Murphy. Malam harinya Jack sampai ke klub malam tersebut. Kemudian Jack memesan segelas bir dan lantas duduk di sofa pojok. Tak lama kemudian para anak buah Michael datang dan lantas mengusir Jack. Karena sofa tersebut adalah tempat duduk bosnya, yaitu Michael, anak Tommy si bos mafia. Setelah mengetahui kalau mereka semua merupakan anak buah Tommy, Jack pun berpura-pura meminta maaf dan pergi dari sofa itu. Tak lama kemudian anak buah Tommy masuk ke dalam mobilnya, mengambil chargernya yang ketinggalan. Tapi saat sudah masuk ke dalam mobil, inilah yang terjadi. Singkat cerita, si anak buah Jack Sandra di rumahnya. Jack lantas mengancam akan membantai si anak buah sekarang juga apabila si anak buah menolak memberitahu keberadaan Tommy si bos mafia, Michael dan juga Murphy. Si anak buah bersumpah ia sama sekali tidak mengetahui alamat keberadaan mereka sekarang. Tapi jika Jack mau, ia bisa menghubungi nomor Michael yang ada di ponselnya. Setelah terhubung, Jack langsung memperingatkan Michael agar selalu berwaspada, karena cepat atau lambat Jack akan datang untuk membunuh Michael. Berikut dengan ayahnya, yaitu Tommy si bos mafia. Akhirnya Michael sadar kalau Jack telah keluar dari penjara. Tapi Michael sama sekali tidak gentar, ia malah balik mengancam Jack. Michael mengatakan merekalah yang akan lebih dulu menghabisi Jack dengan cara yang brutal, sama seperti mereka menghabisi istri Jack 6 tahun yang lalu. Setelah panggilan terputus, Jack lantas mengizinkan si anak buah pergi. Si anak buah terlihat sangat senang. Namun saat ia hendak beranjak pergi, inilah yang Jack lakukan. Tentu saja Jack tidak akan membiarkan sampah masyarakat berkeliaran menghirup udara bebas. Tak lama kemudian Tommy dihubungi oleh tangan kanannya, melapor kalau Michael dan Murphy sedang mengarah ke rumah Jack untuk menghabisinya. Mendengar itu, Tommy lantas meminta si tangan kanan untuk segera menghentikan Michael dan Murphy, karena tidak mungkin mereka berdua bisa menghabisi Jack yang merupakan mantan pasukan khusus. Tapi semuanya sudah terlambat karena Michael dan Murphy sudah sampai ke rumah Jack hingga inilah yang terjadi. Dengan cukup mudah Jack berhasil menghabisi Murphy dan membuat Michael sekarat. Tapi sialnya tangan kanan Tommy berhasil membawa Michael kabur dari sana. Tak lama kemudian si sheriff datang ke rumah itu, karena sebelumnya ia mendengar suara tembak-tembakan. Di hadapan si sheriff, Jack mengatakan kalau kali ini dirinya tidak akan bisa dihukum, karena Michael dan Murphy yang lebih dulu menyerangnya di dalam rumah. Jack yang dalam situasi terpojok terpaksa menghabisi Murphy untuk membela diri. Sesuai hukum yang berlaku di kota ini, Jack tak bisa dihukum, karena Jack menghabisi Murphy di dalam rumah. Si sheriff pun paham akan hal itu, tapi ia mengatakan setelah ini Jack pasti akan terus diburu oleh Tommy dan antek-anteknya. Tapi Jack sama sekali tidak terlihat gentar, karena sedari awal memang itulah tujuan utama Jack, membuat mereka semua marah dan lantas menyerang Jack di rumahnya. Dengan begitu Jack bisa dengan bebas membantai mereka semua, tanpa perlu khawatir lagi dihukum penjara seperti 6 tahun yang lalu. Sementara itu Michael yang sempat sekarat sekarang sudah terbaring koma. Tentu Tommy sangat murka anaknya diperlakukan seperti ini. Tommy pun bersumpah akan menghabisi Jack bagaimanapun caranya. Sementara itu Jack mulai mempersiapkan senjata dan sejumlah jebakan di sekitaran rumahnya untuk menyambut kedatangan kelompok Tommy apabila mereka datang untuk menyerang. Jack yang merupakan mantan pasukan khusus ahli strategi dengan mudah memasang jebakan tersebut di dalam rumah maupun di sekitar luar rumahnya.
Berpindah ke Tommy yang sedang bersama anak perempuannya. Si anak memohon kepada Tommy agar menghentikan aksi balas dendamnya dengan menghabisi Jack. Karena balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah yang baru. Lagi pula Tommy lah yang memulai semua kekacauan ini, yaitu menghabisi istri Jack 6 tahun yang lalu. Seharusnya Tommy bersyukur karena Michael masih hidup, meskipun masih dalam kondisi koma. Tapi Tommy mengabaikan saran dari sang anak dan bersikeras ingin balas dendam dengan menghabisi Jack. Like her, Rebut. I am not my mother. There's only us. Jack sendiri dikunjungi oleh Russell tetangganya, sembari membawakan makanan. Karena Russell tahu Jack belum makan dari kemarin, karena sibuk menyiapkan persenjataan untuk melawan kelompok Tommy. Jack yang sedang kelaparan dengan senang hati menerima makanan tersebut. I gave him the recipe. You shouldn't stay here tonight. Okay. Malam harinya Jack menelpon sahabatnya yaitu Leo. Jack mengucapkan terima kasih karena selama ini Leo sudah banyak menolong dirinya. Mendengar itu tentu Leo sedikit heran, karena tidak biasanya Jack menelpon hanya untuk berterima kasih. Leo yang penasaran lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jack akhirnya jujur kalau malam ini dirinya dan kelompok Tommy akan berperang sengit. Maka dari itulah Jack menelpon Leo untuk berterima kasih sekaligus berpamitan. Hal ini Jack lakukan karena siapa tahu Jack tidak akan selamat malam ini. Mendengar itu Leo pun berjanji dirinya akan datang untuk membantu Jack. Setelah panggilan terputus, pasukan anak buah Tommy mulai berdatangan ke rumah Jack. Tapi sebagian besar dari mereka tewas sebelum berperang, akibat dari jebakan yang dipasang oleh Jack di sekitaran luar rumahnya. Sebagian yang tersisa masuk ke dalam rumah Jack. Mereka juga bernasib sama dibantai oleh Jack satu persatu. Mendengar suara tembakan, Russell langsung menghubungi si sheriff. Saat itu juga sheriff dan seorang deputinya langsung meluncur ke TKP. Di tengah baku tembak, si tangan kanan menghubungi Tommy, meminta untuk dikirimkan pasukan tambahan. Karena pasukan yang ada sudah banyak yang tewas berkelimpangan dihabisi oleh Jack. Saat itu juga Tommy dan pasukannya yang masih tersisa meluncur ke TKP. Singkat waktu si sheriff dan rekannya sampai ke rumah Jack. Di saat yang sama mereka melihat Russell maju untuk menolong Jack. Tapi belum sempat terjun ke lapangan, si sheriff malah langsung menembak Russell. Kemudian si sheriff menyuruh rekannya melarikan Russell ke rumah sakit, sedangkan dirinya sendiri akan turun ke lapangan untuk menolong Jack. Sementara Jack sendiri sekarang harus berhadapan dengan tangan kanan Tommy. Jack sempat terpojok dan akan dihabisi oleh tangan kanan Tommy. Untung saja si sheriff datang tepat waktu, sehingga dengan sigap Jack membalikan keadaan dan berhasil menghabisi tangan kanan Tommy. Di waktu yang sama, sahabat Jack yaitu Leo datang untuk membantu. Sekarang Jack sudah tak berjuang sendiri. Ada Leo dan si sheriff yang ikut menolong dirinya. Di saat yang sama datanglah Tommy dan pasukannya yang masih tersisa. Di sini si sheriff meminta Leo dan Jack untuk jangan dulu bertindak, karena si sheriff akan berusaha bernegosiasi dengan Tommy agar menghentikan perperangan ini. Setelah bertemu, si sheriff meminta Tommy menarik pasukannya untuk mundur.
Karena sebagai aparat hukum si sheriff tidak akan membiarkan Tommy seenak jidatnya main hakim sendiri. Tapi Tommy tak peduli dan malah menembak si sheriff. Is that for real? Setelah itu pasukan Tommy mulai beraksi, sehingga perang sengit kembali terjadi di rumah itu. Di tengah baku tembak, Jack meminta Leo agar segera pergi membawa sheriff yang sekarat ke rumah sakit. Tapi Leo menolak, karena dirinya masih ingin membantu Jack meratakan kelompok Tommy. Tapi Jack terus memaksa karena Jack berencana akan meledakkan rumah ini. Dengan berat hati, Leo menuruti keinginan Jack, pergi dari sana sembari membawa si sheriff yang sedang sekarat. Selanjutnya Jack naik ke lantai atas dan langsung masuk ke bathtub kamar mandi. Kemudian Jack menyelimuti dirinya dengan mantel. Setelah itu Jack meledakkan sejumlah bom yang sebelumnya sudah ia pasang di rumah itu. Tommy yang tersisa seorang diri segera pergi dari sana karena dirinya mengira Jack pasti sudah tewas akibat ledakan besar tersebut. Pagi harinya terlihat Tommy sedang istirahat karena kelelahan akibat bertempur tadi malam. Di saat yang sama anak perempuan Tommy kaget melihat saudaranya yaitu Michael sudah tewas ditembak oleh seseorang. Ternyata pelakunya adalah Jack yang rupanya masih selamat dari ledakan tadi malam. Jack lantas meminta anak perempuan Tommy agar segera pergi dari rumah ini karena Jack akan membunuh Tommy ayahnya. Tapi belum sempat bertindak, Jack malah langsung diserang oleh Tommy. Now you say hello to your wife for me. Si anak perempuan memohon agar Tommy tidak menghabisi Jack. Sebaiknya mereka berdua berdamai saja dan melanjutkan hidup dengan tenang. Namun Tommy tidak peduli dan tetap ingin menghabisi Jack. Sehingga dengan terpaksa si anak meraih senjata dan menodongkannya ke arah sang ayah. Tapi Tommy yang sudah hilang kendali malah ingin menghabisi anaknya sendiri. Tapi dengan sigap si anak yang lebih dulu menghabisi Tommy ayahnya sendiri. Di saat yang sama Jack harus tewas karena kehilangan banyak darah. Di akhir film terlihat Leo dan istrinya tengah melayat makam Jack. Leo begitu kagum dengan sahabatnya itu, yang rela mati sebagai pria sejati demi menuntut keadilan untuk istri dan cabang bayinya. Kemudian film pun selesai.